Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa penegak agama, raga kepada mari terbuka. Habislah sudah masa yang sudah, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar baru bersama. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan sempurna karena ia memiliki jiwa dan akal. Manusia terdiri atas dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Berbicara mengenai laki-laki dan perempuan, pada kehidupan sosial sering terjadi kesalahartian dengan perbedaan gender. Permasalahan terkait ketidakadilan gender sangat kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Banyak sekali permasalahan ketidakadilan gender di masyarakat. Misalnya, dengan banyaknya diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Diskriminasi tersebut berupa subordinasi, marginalisasi, stereotip, dan juga beban ganda. Selain itu, banyaknya kasus kekerasan, pelecehan, dan lain sebagainya juga menjadi masalah yang sangat sering terjadi dan sangat perlu untuk kita perhatikan. Padahal, antara laki-laki dan perempuan, kita memiliki kesempurnaan yang sama sebagai manusia. Dan hal ini bisa terjadi dan bisa menempatkan pada berbagai bidang. Ketidakadilan gender ini sangat kerap terjadi dalam lingkungan keluarga. Tak hanya itu, ia juga sering terjadi dalam lingkup yang lebih besar seperti politik, hukum, dan pendidikan. Lantas, bagaimana upaya kita sekarang untuk melawan kasus ketidakadilan gender yang kerap terjadi pada kehidupan? Dalam bidang pendidikan, seringkali kita mendengar, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi? Ujungnya juga di dapur, sumur, kasur. Pernyataan seperti ini masih sering kita dengar. Satu hal yang harus diketahui, perempuan adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Untuk mencetak generasi yang cerdas di masa mendatang, dibutuhkan perempuan yang cerdas. Ada pepatah yang mengatakan, perempuan adalah tiang negara. Jika baik perempuannya, baik pula negaranya. Jika rusak perempuannya, rusak pula negaranya. Bagaimana dapat membentuk negara yang baik jika perempuan di negara ini terus-terusan ditindas dan tidak membantu? Salah satu permasalahan yang dianggap paling berat untuk perempuan ialah rekognisi pendidikan bagi perempuan. Realitas yang umum kita jumpai, perempuan selalu dipandang sebelah mata karena pendidikan untuk perempuan tak diterapkan secara fundamental, hanya sebagai formalitas semata, atau lebih parahnya jika pandangan bahwa pendidikan untuk perempuan seharusnya tak diberikan sama sekali, akan tunduk pada sistem dan semakin terkungkung dalam negasi. Perempuan karir atau ibu rumah tangga. Seakan perdebatan ini tak ada habisnya. Memilih menjadi perempuan karir, banyak penilaian mata sebagai pilihan yang menyalahi kodrat. Padahal, menjadi independent woman adalah sebuah pilihan dari bentuk pengaktualisasian diri. Dan dengan menjadi perempuan karir dapat menjadi solusi dari problematika perekonomian akibat pandemi seperti saat ini. Namun, masih banyak profesi-profesi yang umumnya hanya dilakukan oleh laki-laki saja karena perempuan dianggap tidak mampu untuk melakukannya. Aktivitas domestik sudah sejak lama dilekatkan pada perempuan.
manusia pekerja domestik, homemaker, yang mulai tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar rumah, sehingga perannya tidak lebih dari sekedar aktivitas dalam rumah. Di kemudian hari, terutama di dunia kerja, banyak posisi strategis yang aksesnya tertutup bagi perempuan. Sampai saat ini, perempuan pun tidak lepas dari yang namanya ketidakadilan gender. Meski dunia semakin maju, perkembangan semakin pesat, serta pendidikannya semakin luas, hal ini masih dapat kita rasakan, seperti halnya dalam sebuah keluarga, yang dimana beranggapan perempuan yang telah bersuami haruslah tetap di rumah untuk memenuhi seluruh kebutuhan serta keperluan dari suami serta anak-anaknya. Hal inilah yang perlu kita pahami, bahwasanya peran perempuan itu sangat diperlukan, baik itu dalam ranah domestik maupun ranah luar domestik. Sangat perlu yang namanya peran dari seorang perempuan. Hal ini bisa terwujud dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, yang pasti dalam hal ini adalah suami. Kiprah perempuan di ranah produktif mulai menunjukkan eksistensinya. Dewasa ini, kita telah mengakui bahwa perempuan mampu dan terlibat aktif dalam berbagai lini, mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, hingga agama. Berbagai lini kini telah mengakui bahwasanya perempuan mampu diandalkan sebagai sumber daya yang andal dan produktif. Masyarakat dan komponen sosial harus mendukung perempuan untuk menghapus nilai-nilai kultur yang usang dan bersifat diskriminatif. Perempuan perlu dukungan secara masif untuk keluar dari belenggu diskriminatif. Perempuan harus terbebas dari beban ganda ketika ia menikah dan melanjutkan potensi yang dimilikinya. Tanpa sadar sejak di bangku sekolah kita sudah menerapkan budaya beauty privilege. Seorang dengan paras yang menarik lebih mendapatkan perlakuan yang spesial dari orang banyak dan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Standar kecantikan ditetapkan oleh wajah-wajah yang berwarna putih, mulus, maupun cisgender yang seringkali kita lihat di sampul-sampul majalah, televisi, dan papan reklame. Orang-orang yang kita pilih untuk dirayakan seringkali mencerminkan siapa yang kita anggap cantik, dan mereka yang memiliki ciri-ciri fisik terkenal mendapatkan manfaat dari hak istimewa yang cantik. Ingat, para rupawan kerap dianggap sebagai berkah, tapi obsesi kita secara sosial pada kecantikan adalah masalah. Cantik ada karena logika manusia yang menciptakan. Sampai saat ini belum ditemukan bahan dasar pembuat cantik. Dear perempuan, berhenti mengatakan bahwa diri kita tidak cantik. Open mind tentang kecantikan itu tidak hanya perkara fisik, tapi bagaimana kita harus mengupayakan untuk menjadi perempuan yang good attitude yang tidak akan sirna oleh masa. Keterwakilan perempuan di panggung politik masih sangat rendah, berada di bawah standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga politik masih sangat minim. Meskipun sudah terdapat beberapa pemerintah tentang kuota perempuan di lembaga politik adalah 30%, masih belum ada affirmative action yang memberikan keistimewaan, sehingga seringkali perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap di lembaga politik dan diberikan kedudukan atau posisi yang kurang penting. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat diskriminasi gender dalam bidang politik. Bidang kesehatan merupakan isu terpenting bagi kaum perempuan dan juga studi feminis, yang mana kaum feminis sudah menemukan banyak sekali kesenjangan antara hubungan perempuan, kesehatan, dan juga dunia medis. Kaum perempuan di dunia dan juga kaum feminis sudah mulai meningkatkan isu tersebut ke permukaan. Sudah kita rasakan hasil positifnya pada hari ini. Banyak sekali perempuan yang berkiprah di bidang kedokteran dan juga meningkatkan sumber daya manusianya sebagai dedikasi untuk kesehatan